Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, sudah nggak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat ya. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Repot juga kalau berbicara dengan orang yang merasa so NU, dirinya so NU, ketika berbeda sedikit dengan pemahamannya, maka orang lain dianggap bukan NU, dianggap pengkhianat, bahkan dianggap sikapnya sudah tidak adil lagi. Terus apakah ketum NU kita itu yang membahas tentang Ba'alwi, yang suruh percaya kita warga NU terhadap Ba'alwi itu keturunan Rasulullah, kemudian seperti Aswaja Center Jawa Timur itu, apakah itu bukan orang NU? Apakah itu pengkhianat NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiyin, para subscriber, penonton semuanya, baik yang setuju ataupun tidak terhadap apa yang saya sampaikan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Orang-orang NU, santri-santri NU yang biasa ikut halakoh atau bahsul masail di NU tentunya sudah paham tentang perbedaan. Dari dulu NU itu kan dididik dengan toleran, dididik dengan menghargai perbedaan ulama, menghargai perbedaan pendapat. Contohnya ketika bahsul masail. Di bahsul masail itu orang yang membahas seakan-akan ingin bertengkar, mempertahankan pendapat, kemudian ya hampirlah seperti orang bertengkar, seperti orang berperkara di pengadilan itu. Tetapi setelah selesai diputuskan, mereka duduk bersama, biasa saling tegur sapa, bercanda, bukan keluar dari bahsul masail kemudian mereka itu tidak langsung saling tegur sapa lagi, tidak. Itu yang biasa orang hidup di lingkungan NU seperti itu. Bahkan kadang para mubahisin itu berbeda dengan musohe atau muharrirnya, berbeda. Tetapi orang yang berbeda, mubahis yang berbeda dengan musohi atau muharrirnya, atau bahkan pengurus surianya itu, roi surianya, bukan kemudian dicap itu bukan orang NU, apalagi dicap sebagai pengkhianat NU. Di antara singa-singa Aswaja yang selalu menghantam, menyerang, mengkanter pemahaman Salafi, Wahabi dan paham-paham lainnya yang merongrong amaliyah Aswaja Nahdlatul Ulama, yaitu Guzaini atau Guzaka, juga Kusani Uye. Mereka berdua sudah banyak memporak-porandakan pemahaman Salafi, Wahabi dan paham-paham menyimpang lainnya. Akan tetapi ketika mereka berdua itu sedikit bersinggungan pendapatnya dengan Kiai Imaduddin Usman Said ini, apa yang terjadi pada mereka? Mereka dianggap tidak fair lagi, mereka dianggap tidak adil atau tidak adalah, mereka bahkan dianggap tidak pantas menjadi santri NU karena sudah tidak beradab katanya. Makanya mungkin ya Kusani itu menghapus kontennya yang kayaknya menantang Gus Imad untuk membuktikan bahwa metode yang disampaikan oleh Kiai Imad itu adalah metode yang pernah dilakukan oleh ahli nasab atau terdapat di dalam kitab-kitab yang mu'tabaroh. Kalau kita lihat video beliau yang membahas itu telah dihapus sendiri oleh uploadernya, oleh Kusani sendiri.
Dan ini juga terjadi pada saya. Bahkan saya dianggap pengkhianat NU, dianggap hanya pura-pura NU, berkedok NU. Ya, sebenarnya begini. Kalau orang itu merasa so NU ya repot. Yang lain berbeda sedikit sudah bukan NU, bahkan dianggap pengkhianat NU. Katanya ini adalah pembahasan ilmiah. Jadi ya harus dibantah, dijawab dengan ilmiah. Bukan dengan caci maki, bukan merasa sok paling aswaja, sok paling NU. Ini saya sampaikan terhadap semuanya, baik yang pro terhadap riset Kiai Imaduddin Usman atau yang kontra. Jadi kalau ingin membahas, kalau ingin komentar, komentarlah yang ilmiah biar kita itu paham. Jangan hanya mengumbar kebencian sehingga yang terjadi adalah caci maki. Baik, saya runut dari awal. Konten-konten saya itu, video-video saya tidak ada yang menghina Gus Emat, menghina Kiai Imat, tidak ada. Karena saya yakin beliau adalah dzurriyyah Wali Songo. Kalau dzurriyyah Wali Songo, berarti beliau adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya harus menghormat, wajib bagi saya untuk menghormat. Perkara sekarang perbedaan pendapat antara kami, misalnya berbeda pendapat dengan Kiai Imat, yaitu hal yang biasa. Bukan berarti perbedaan kami, pendapat kami dengan Kiai Imat itu diartikan sebagai kami itu su'ul adab terhadap beliau. Bukan. Yang saya serang bukan pribadinya, tapi adalah pemikiran beliau. Berbeda dengan pemikiran saya, yang namanya manusia. Beliau kan mengatakan di riset ilmiah itu, fakta yang terjadi kata beliau itu adalah ingkito atau mengkoti riwayat dari nasab Habib ini. Ini yang saya tidak setuju. Kalau mengkoti riwayat saya setuju. Karena memang terputus 550 tahun riwayatnya. Tetapi kalau dikatakan ingkito atau mengkoti nasabnya, ini yang saya tidak setuju, tunggu dulu. Karena dasar beliau adalah karena tidak ada riwayat dari zaman itu, dari abad itu, tidak ada kitab primer yang menjelaskan di zaman itu. Kemudian disimpulkan atau natijah dari tidak adanya ditemukannya kitab di zaman itu, kemudian disimpulkan oleh beliau bahwa nasab Ba'alwi ini terputus. Padahal riwayat itu menurut saya yang terputus itu riwayatnya belum tentu itu fakta. Faktanya riwayat memang tidak ada kitab primer yang menjelaskan di zamannya. Akan tetapi bila terputusnya riwayat ini kemudian menghasilkan natijah atau disimpulkan terputusnya nasab, ini yang saya tidak setuju. Karena begini, kalau harus ada kitab primer per item itu ya, per orang itu, per person dari silsilah nasab itu harus ada kitab primer, maka semuanya ini saya kira di dunia ini sulit untuk ada dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nakobah manapun tidak akan ada. Tidak akan ada yang sanggup menjelaskan, membuktikan bahwa setiap nama-nama dari silsilah nasab itu harus dibuktikan dengan nasab, dengan kitab nasab yang primer. Saya kira tidak ada. Ini yang saya tidak setuju. Kalau faktanya tidak ada riwayat, itu yang saya setuju. Sehingga di konten-konten saya meminta kalau riset ilmiah Kiai Imat ini akan diterapkan, maka tentunya semuanya juga harus diterapkan, bukan hanya untuk Ba'alwi. Semua nakobah itu juga harus diterapkan. Semua yang mengaku terhadap keturunan Rasulullah juga harus diterapkan metode Kiai Imat. Artinya harus ada kitab yang sezaman, yang primer, yang menjelaskan keberadaan orang tersebut. Jika tidak ada, berarti palsu semua. Jadi itu yang saya minta. Jika riset Kiai Imat itu harus ada kitab primer yang sezaman dengan orang yang mau dibicarakan itu memang seperti itu, saya minta itu dijelaskan di kitab Atai. Sesederhana itu kok. Jadi untuk teman-teman, baik yang pro ataupun yang kontra ya, mari kita menjaga diri. Kita menjaga diri jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang tidak baik.
Karena apa yang keluar dari kita, konten saya ini, semua video-video saya akan saya pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Termasuk yang komentar ini, yang menulis ini. Jadi jangan menulis sesuatu kecuali menjadikan tulisan itu membuat kita tersenyum nanti di akhirat. Jadi saya dan termasuk yang menulis ini nanti kita ketemu saja di akhirat. Saya pribadi tidak ada rasa apa terhadap jenengan, tidak membenci. Saya menghargai perbedaan itu. Tetapi urusan ini sudahlah, ketemu kita nanti di akhirat di hadapan Allah Ahkamil Hakimin. Jika apa yang Anda tuduhkan ini benar, saya tidak akan menuntut di akhirat nanti. Tetapi jika yang Anda tuduhkan dan saya tidak seperti yang Anda katakan, maka kita ketemu di pengadilan akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ahkamil Hakimin. Baik, kembali lagi ke masalah nasab. Kemudian muncul sekarang itu ramai-ramainya untuk tes DNA. Apakah semudah yang dibayangkan tes DNA itu? Terus tes DNA kalau dalam masalah fikih itu diilhakan atau dikiaskan terhadap apa? Ini yang akan kita bahas nanti. Akan saya bahas di konten setelahnya ini. Bagaimana kedudukan tes DNA itu dalam pandangan fikih untuk menentukan, mengisbat atau menafikan nasab seseorang. Mohon maaf terhadap semuanya dan juga termasuk yang komentar ini. Kita ketemu nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.